Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Kawati, SPD MPD selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang teks menulis puisi. KD-nya itu berada pada KD 10.22, yaitu pelajar terampil dan terbiasa menulis indah, puisi ataupun prosa berdasarkan pengetahuan, pengalaman, pengamatan ataupun gagasan sendiri terkait dengan topik yang dikenali yang bisa diterbitkan di media cetak maupun media elektronik. Jadi materi ini berkaitan dengan materi yang ada pada kurikulum Merdeka, implementasi kurikulum Merdeka terkhusus untuk kelas 10. Oke. Hal pertama yang akan saya sampaikan adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan teks puisi. Jadi puisi itu adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran maupun perasaan penyairnya dengan menggunakan kata-kata yang indah. Jadi yang dimaksud dengan penyair di sini adalah penulis atau yang membuat puisi itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa puisi itu dia masuk dalam kategori sastra. Ada 3 kelompok atau komponen besar dari kategori sastra itu sendiri. Selain puisi, ada prosa fiksi maupun ada drama. Jadi 3 komponen itu adalah termasuk ke dalam bentuk karya sastra. Oke, lanjut. Sebagaimana yang kita ketahui dan yang sudah dipaparkan di dalam slide, di dalam puisi itu sendiri dia mengandung kata-kata yang estetik atau mengandung kata-kata yang indah. Dalam artian penggunaan bahasa di dalam sebuah puisi itu berbeda dengan bahasa yang ada atau ketika kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa di dalam puisi itu mengandung ungkapan atau makna tertentu. Oke, dari segi unsur pembangun puisi itu sendiri, dia terbagi menjadi 2. Unsur pembangun yang pertama dinamakan sebagai unsur intrinsik. Kemudian unsur pembangun yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Bedanya apa? Kalau unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun puisi dari dalam, sementara unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun puisi dari luar. Apa yang dimaksud dengan unsur pembangun puisi dari dalam? Adalah unsur yang membangun sebuah puisi itu berdasarkan dengan teksnya. Apakah itu dari segi bentuk puisi itu, kemudian isinya, itu ya. Sementara kalau dari segi unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun puisi dari luar itu dilihat dari seorang penyairnya atau bisa dikatakan sebagai latar belakang penyair. Boleh juga dilihat dari segi kandungan nilai-nilai yang terkandung di dalam puisi. Apakah itu nilai moral, sosial, budaya, agama, gitu ya. Selanjutnya, untuk unsur intrinsik itu sendiri dibagi lagi menjadi 2 unsur. Ada yang disebut dengan unsur fisik dan ada yang disebut dengan unsur batin. Kemudian untuk unsur ekstrinsiknya terbagi menjadi 2 juga. Latar belakang kepengarangan, kemudian nilai-nilai yang terkandung. Oke, next. Kita akan membahas tentang unsur fisik yang dimiliki oleh puisi. Oke, rekan peserta didik yang berbahagia, saat ini kita sudah sampai pada unsur fisik dari sebuah puisi. Ini lagi terbagi menjadi 6 komponen. Komponen yang pertama itu adalah tipografi. Apa yang dimaksud dengan tipografi? Jadi tipografi itu berkenaan dengan bentuk dari sebuah puisi. Bentuk puisi itu kan macam-macam. Ada yang hanya berupa larik per larik, susunan larik-larik itu dalam bait-baitnya itu lurus ke bawah. Ada juga yang bentuknya zigzag. Jadi dia mulai dari kiri, kemudian nanti bait ke duanya misalnya dia sebelah kanan, kemudian nanti bait ketiga itu sebelah kiri. Jadi itu yang namanya zigzag.
Gitu. Jadi yang namanya puisi itu boleh dia tipografinya itu bersifat manasukan. Jadi bergantung penyair dia mau bentuknya seperti apa. Misalnya dari puisi yang berjudul Pot, ada lagi yang puisi dari Sutarji Kalzombahri yang dengan judul Sihka dan Mingka, dia itu tipografinya itu berbentuk zigzag gitu ya. Selanjutnya adalah diksi. Jadi komponen kedua dalam unsur fisik ini disebut juga sebagai pilihan kata. Jadi pilihan kata yang digunakan penulis atau penyair bergantung pada tema dari puisi itu sendiri. Apakah temanya itu tentang percintaan misalnya, berarti penggunaan atau pilihan kata yang digunakan itu berhubungan dengan hal-hal atau ungkapan-ungkapan percintaan. Kemudian komponen yang ketiga adalah imaji. Jadi imaji itu adalah gambaran penginderaan. Jadi imaji, maksud dari imaji atau gambaran penginderaan ini bagaimana indera kita berfungsi, misalnya pendengaran, penglihatan, perabaan. Di dalam puisi itu menggunakan juga unsur imaji itu sendiri, bagaimana gambaran pencitraan oleh indera kita, panca indera kita berfungsi di dalam menuliskan teks-teks dalam puisi itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah komponen yang keempat yang dinamakan sebagai kata konkret. Jadi kata konkret itu adalah kata-kata yang mengandung kejelasan makna, tidak ambigu. Dan yang kelima adalah tentang bahasa figuratif. Jadi bahasa figuratif ini boleh juga kalau ibu menyebutnya dengan sebutan penggunaan bahasa-bahasa ungkapan, baik itu penggunaan kata konotatif ataupun dalam bentuk gaya bahasa atau majas. Jadi kalau misalnya dalam bentuk kata konotatif atau kata hiasan itu dia misalnya menggunakan bahasa-bahasa yang memiliki makna tertentu. Misalnya kata bunga. Kalau bunga dalam artian denotatif atau artian sebenarnya, bunga itu ya tanaman kemudian menghasilkan, sebelum menjadi buah menghasilkan bunga yang berwarna-warni. Sementara kalau bunga yang dalam arti konotatif itu diartikan sebagai orang cantik atau perempuan cantik, nah itu boleh. Atau bisa halnya seperti ini. Misalnya lambang negara kita merah putih. Merah itu dan putih itu adalah warna kalau dari segi makna sebenarnya. Tapi dari segi arti konotatifnya atau arti biasanya, merah itu bisa berarti berani, sementara putih itu bisa berarti kesucian. Itulah yang namanya bentuk kata konotatif. Beda halnya lagi dengan penggunaan gaya bahasa atau biasanya disebut dengan majas. Majas itu atau gaya bahasa itu dia adalah kalimat-kalimat ungkapan juga. Dia terbagi lagi menjadi 4 bagian atau cakupannya. Ada yang namanya majas perbandingan, yang kedua itu majas pertentangan, yang ketiga adalah majas penegasan, dan yang keempat itu disebut juga dengan majas sindiran. Jadi bergantung isinya secara apa. Misalnya kalau tentang sindiran berarti boleh yang menggunakannya itu atau di dalam puisinya menggunakan majas ironi, itu sindiran secara halus. Misalnya, wow, cantik sekali tulisanmu, sampai-sampai saya tidak bisa membacanya. Jadi yang seperti itu boleh dikatakan sebagai majas ironi. Bisa juga yang namanya majas perbandingan. Majas perbandingan misalnya tentang penggunaan majas metafora. Misalnya sang raja siang telah menampakkan kekuasaannya. Berarti di sini sang raja siang yang dimaksudkan adalah matahari. Oke. Jadi itu penggunaan majas. Selanjutnya, komponen yang keenam dalam unsur fisik sebuah puisi itu rima dan irama. Apa yang dimaksud dengan rima? Jadi rima adalah persajakan, yaitu pengulangan bunyi yang terletak dalam larik sajak atau akhir dari sebuah sajak. Sementara irama adalah perubahan nada tinggi rendahnya secara teratur.
Jadi untuk rima dan irama ini berkenaan dengan bagaimana pengulangan bunyi di dalam tiap-tiap larik dalam puisi. Jadi larik itu sama halnya kalau saya sebutnya sebagai baris di dalam puisi. Kalau bait itu di dalam sebuah teks biasanya dikatakan sebagai paragraf, tapi kalau dalam puisi dikatakan sebagai bait. Sementara kalau irama tadi itu perubahan nada tinggi rendahnya secara teratur, jadi dia secara berulang. Iramanya itu tiap-tiap lariknya berbeda, itu ya, dia berulang. Selanjutnya adalah tentang unsur batin yang dimiliki oleh puisi. Unsur batin dari sebuah puisi itu terdiri dari tema, kemudian rasa, amanat, dan nada. Mungkin kalian sudah pernah mendengar yang namanya tema. Jadi tema itu mau kita menulis sebuah puisi, mau kita menulis sebuah cerpen, mau kita menulis sebuah teks laporan hasil observasi, memerlukan yang namanya tema. Jadi tema itu dikatakan sebagai gagasan pokok yang dikemukakan penyair di dalam menciptakan sebuah karya puisi. Jadi ide awalnya seorang penyair ketika akan membuat sebuah puisi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah rasa. Jadi rasa itu adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan pada puisi yang telah dibuat. Bagaimana sikapnya? Jadi kalau misalnya puisinya itu bertemakan tentang kesedihan, berarti tentang rasanya di sini adalah hal-hal yang membuat bersedih. Jadi bagaimana sikap penyair di dalam menanggapi pokok permasalahan yang ada di dalam puisi. Jadi itulah rasa. Komponen yang ketiga adalah nada. Nada adalah intonasi di dalam membacakan puisi. Oke, jadi untuk rasa dengan nada ini dia itu berkesinambungan. Nada, bagaimana ketika seorang pembaca membacakan sebuah puisi itu dia harus menyesuaikan nadanya, intonasinya. Berarti ini juga berkaitan dengan rima dan irama di dalam sebuah puisi. Yang komponen keempat adalah tentang amanat. Amanat itu sendiri adalah pesan inti yang akan disampaikan penyair di dalam puisinya agar si pembaca di sini bisa mengetahui pesan yang tersirat di dalam puisi. Oke. Jadi ini ada contoh sebuah puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Persetujuan dengan Bung Karno. Jadi boleh kalian baca dulu bagaimana puisinya. Nah, di dalam puisi ini terdapat yang namanya unsur fisik maupun unsur batin yang dimiliki oleh puisi ini. Jadi puisi karya Chairil Anwar itu adalah puisi yang lebih populer pada masa-masa sebelum kemerdekaan. Jadi memang puisinya itu kebanyakan bertemakan tentang perjuangan, seperti puisi ini. Ayo Bung Karno, kasih tangan. Mari kita bikin janji. Aku sudah cukup lama dengan bicaramu. Dipanggang di atas apimu, digarami oleh lautmu. Dari mulai tanggal 17 Agustus 1945, aku melangkah ke depan, berada rapat di sisimu. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu saat, satu uang, disatu, kapal-kapal kita berlayar, diuratmu, kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Jadi ini contoh dari sebuah puisi karya Chairil Anwar yang dia menggunakan intonasi, nada, dan rasa itu begitu karena bertemakan tentang perjuangan. Selanjutnya kalian akan belajar bagaimana cara membuat atau menulis sebuah puisi. Namun terlebih dahulu kalian mesti mengetahui langkah-langkah dalam menulis sebuah teks puisi. Hal yang pertama yang akan kalian lakukan adalah menentukan tema dan judul sebuah puisi yang akan kalian tuliskan. Jadi apa temanya? Apakah temanya itu tentang persahabatan, tentang percintaan, tentang orang tua, tentang kesedihan? Jadi bergantung dari ide apa yang kalian akan ungkapkan di dalam puisi yang akan kalian tuliskan. Setelah kalian mengetahui temanya, kemudian kalian
mencari judul yang pas atau yang berkesesuaian dengan puisi yang akan kalian buat. Boleh juga caranya adalah kalian judul itu di bagian terakhir dulu. Nanti setelah puisinya jadi, baru kalian memikirkan judul yang paling tepat untuk puisi yang kalian sudah tuliskan. Apa yang dimaksud dengan kata kunci? Jadi kata kunci ini sendiri adalah kata-kata yang berkesesuaian dengan tema yang sudah kalian tentukan. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi contoh dari puisi karya Chairil Anwar dia itu menggunakan kata-kata kunci tentang bagaimana cara merebut perjuangan bangsa. Jadi bagaimana cara merebut kemerdekaan. Dan contoh tadi, ayo Bung Karno, kasih tangan. Jadi maksudnya di sini untuk hari pertama saja kita bisa menyimpulkan bahwa Bung Karno itu kan sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kasih tangan berarti dia maksudnya rakyatnya ingin juga atau turut serta untuk membantu di dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Mari kita bikin janji. Aku sudah cukup lama dengan bicaramu, dipanggang di atas apimu, digarami oleh lautmu. Jadi mari kita bikin janji. Jangan cuma mengharapkan janji-janjinya saja orang-orang Jepang misalnya yang telah menjajah kita, sementara kita sendiri sebagai rakyat Indonesia itu tidak bersatu padu. Oke, setelah menemukan kata-kata kunci yang berkesesuaian dengan tema, langkah yang ketiga adalah menggunakan gaya bahasa. Jadi gaya bahasa juga perlu dipertimbangkan untuk memperindah atau menjadikan sebuah puisi itu menjadi estetik. Yang keempat adalah mengembangkan puisi dengan estetik. Setelah menentukan tema dan judul, kemudian menentukan kata kuncinya, lalu menggunakan gaya bahasa, dan yang keempat ini adalah mengembangkan puisi dengan estetik. Kalian boleh menulis atau mengembangkan puisi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang indah atau mengandung ungkapan-ungkapan, baik itu kata-kata konotatif ataupun penggunaan gaya bahasa atau matriks. Oke, jadi silakan kalian perhatikan petunjuk dan latihan soal. Kalian sebentar akan menonton film pendek yang berjudul Mana Janji Ayah, yang dapat diakses pada link atau YouTube. Kemudian setelah itu kalian akan menuliskan sebuah teks puisi dengan memperhatikan kesesuaian isi unsur pembangun yang tepat. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah hasil karya puisi Anda itu silakan kalian publikasikan melalui grup Facebook Cinta Bahasa Indonesia. Dan yang keenam adalah silakan dikomentari dan silakan diberikan apresiasi terhadap hasil karya puisi dari rekan Anda. Oke, selamat menyaksikan film ini. Setelah kalian menyaksikan film ini, kalian akan menuliskan sebuah puisi yang berkenaan dengan film yang telah kalian tonton.
Berangkat dah. Baik, jadi puisinya yang sudah mengerjakan silakan kalian kirimkan ke dalam grup Cinta Bahasa Indonesia. Yang akan kalian lakukan adalah silakan masuk ke laman Facebook, kemudian ketik di kolom pencarian Cinta Bahasa Indonesia. Oke, setelah kalian melihat grup itu, kalian masuk ke dalam grup itu dan bergabung di dalam grup itu. Setelah bergabung, silakan kirimkan hasil puisi yang telah kalian buat ke dalam grup itu. Oke, setelah kalian kirimkan, kalian boleh membaca hasil karya teman-teman yang ada di dalam grup itu. Setelah membaca, kalian silakan mengomentari hasil karya puisi dari teman-teman yang ada
Putri Ekawati sebagai guru bahasa Indonesia akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Aku, karya Hairil Anwar. Saran atau kritikan yang membangun terhadap hasil karya puisi dari teman. Hairil Anwar dalam karyanya Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan meraih, tidak juga kau. Tak perlu seduh-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa aku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Di sini saya tidak perlu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neliani. Saya akan bacakan sebuah puisi yang berjudul Perjuangan dalam Hidup. Dalam kehidupan, selalu dihadirkan dengan banyak masalah. Namun, disitulah kita sedang diuji. Karena saya tahu teman-teman dan ibu guru sudah mengenal saya. Di sini saya akan membaca puisi karya saya sendiri yang berjudul Tidak Tahu. Tidak tahu. Aku bingung. Bingung. Karena aku harus membuat puisi. Jadi sekian materi hari ini tentang menulis teks puisi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi semua, khususnya untuk peserta didik di kelas 10, baik itu peserta didik SMK maupun peserta didik SMA. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.